Oke, sekarang kita belajar 7A. Ini wajar ya kayak satu minggu satu subbab tuh, karena ternyata emang sebanyak itu untuk satu subbab. Ya cukup siksaan menuju fisika. Yang pertama tuh namanya the origins of quantum mechanics. Jadi mekanika kuantum tuh asalnya dari mana sih? Ya, disclaimer, ketika belajar kuantum pilihannya kalau misalnya nggak bisa dijelasin, berarti cukup diimani saja ya. Jadi jangan aneh-aneh, jangan nanya aneh-aneh yang nggak perlu ditanya. Kayak kalau kalian tahu jawaban dari pertanyaan ini terus ya kenapa gitu, emang bikin nilai ujian kalian 100? Nggak juga, belum tentu SIK kalian A kan. Nah jadi ya yang bisa gue jelasin berarti gue jelasin, yang nggak bisa gue jelasin kita anggap dia definisi yang cukup diimani saja. Contohnya adalah misalnya ya, persamaan Schrödinger itu harusnya kayak gini. Nah, kenapa persamaan Schrödinger kayak gini? Ya udah, namanya juga definisi gitu, nggak usah dipaksa, nggak usah ditanya ini emang definisinya kayak gini. Ya misalnya dan sejenisnya yang kayak gitulah. Pokoknya nggak bisa gue jelasin berarti dia definisi ya. Kalau bisa gue jelasin ya gue jelasin. Nah yang pertama adalah kita mau bahas tentang kuantisasi energi. Jadi energi quantization. Energi quantization. Jadi apa sih bedanya mekanika klasik dengan mekanika kuantum tuh? Pada dasarnya mekanika klasik itu makro, mekanika kuantum tuh kuantum atau mikro. Yang kedua itu ada fitur namanya energi kuantisasi. Kuantisasi energi. Jadi kayak energi itu terkuantisasi. Terus ada juga dualitas gelombang partikel. Dan ya ada dan lain-lain sih, tapi ya ntar kita insya Allah bakal bahas satu-satu. Nah yang pertama yaitu kuantisasi energi dulu. Maksudnya gimana sih? Sekarang kalau kita tanya, boleh nggak energi itu berapa aja? Dalam dunia makro, itu boleh-boleh aja. Jadi energi di dunia makro tuh kayak perosotan. Kita bebas mau ngajuin nilai energi berapapun tuh bisa-bisa aja. Dan kalau kita hitung pasti ketemu. Tapi di skala kuantum, energi itu ya kayak tangga gitu. Kita nggak bisa semua jenis energi. Artinya kita nggak bisa pakai semua nilai energi. Kenapa kayak gitu? Anggaplah itu fitur kuantum ya. Dan ya contohnya kenapa tangga tuh nggak kita buat kayak perosotan aja, susah kan naikinnya. Ya intinya ya gitulah ya. Nah, ketika kita naik tangga, kita tuh nggak bisa naik tangga 1,5, 2,5, 2,7, tapi kita harus naik 1 dan 2. Nah itu yang dimaksud kayak kuantisasi energi, yaitu energi itu bentuknya diskrit. Jadi ya diskrit kayak gitu. Ya udah, mau diapain lagi, dia diskrit. Nah, tapi apa sih buktinya kalau energi itu memang diskrit? Ya ada beberapa percobaan. Yang pertama namanya black body radiation. Black body radiation. Nah, black body radiation ini ya radiasi benda hitam. Jadi radiasi benda hitam ini diamati dari, ternyata kalau kita amati, observe, benda-benda itu memancarkan radiasi elektromagnetik. Katanya. Nah, intensitas radiasinya tergantung dari temperatur. Jadi, benda memancarkan radiasi EM, elektromagnetik. Ya, namanya radiasi ada intensitasnya dong. Intensitas ya tergantung suhu. Dan ternyata lagi, semakin tinggi suhunya, intensitas maksimalnya semakin tinggi. Nggak semua intensitas ya. Ya nanti ada kurvanya, tapi intensitasnya tuh
Ya setidaknya intensitas maksimalnya pasti lebih tinggi kalau suhunya lebih tinggi. Nah, benda hitam tuh apa sih? Benda yang warnanya hitam? Enggak juga ya. Jadi benda hitam tuh benda yang memancarkan. Jadi dia emit atau menyerap radiasi EM pada panjang gelombang berapa aja gitu. Jadi nggak penting panjang gelombangnya berapa, tapi dia tetap bisa nyerap. Nah, kenapa panjang gelombang beberapa aja jadi penting? Itu nanti ada di percobaan berikutnya. Tapi sementara ini ya, emits atau absorb radiasi EM pada lambda berapa aja. Ya ada ilustrasinya sih, tapi gimana ya? Mungkin dibayangin aja ya. Karena kalau dilihat-lihat soalnya pun nggak terlalu, ya ini kita kan bukan mau jago kuantum kan, tapi mau bisa ngerjain soal ujian. Jadi ya udah patokannya pada soal ujian aja daripada percuma ngerti semua kalau pas ketemu soal nggak bisa apa-apa kan. Nah dari sini, nah muncul nih hukum. Hukumnya dari mana ya? Gue juga nggak tahu, tapi ada hukumnya pokoknya. Hukumnya itu, gue copy aja ya, malas ngetik, malas nulis ulang. Hukumnya itu ini, namanya Wien's Law. Ya entah Wien dibaca Win lah, atau Wien atau apalah ya. Ya gue juga nggak tahu. Gak ada pronunciation guide-nya. Bahwa lambda maksimal dikali suhu harus 2,9 kali 10 pangkat min 3. Nah, tadi kan gue sempat bilang ya, kalau intensitas itu tergantung suhu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya intensitas itu juga bukan dipengaruhi lambda ya, tapi ya bisa kita bilang mirip lah ya. Karena ini ternyata ada suhu lambda maksimal itu dikali suhu sama dengan sekian. Nah, intensitas itu kayak gimana ya? Jadi ketika intensitasnya tinggi, kalau tadi kan suhunya tinggi juga ya, maka energinya juga bakal tinggi gitu. Pada intensitas yang tinggi itu. Ya, gue gambar deh. Jadi gambar grafiknya tuh kayak gini. Ya, 3 deh. Nah, ini sini. Nah, yang bawah parameternya itu lambda. Yang atas parameternya itu rho. Rho itu apa? Setelah ini. Nah, terus ini ada grafiknya. Grafiknya itu kayak, gue nggak tahu ya bisa gambar yang bagus atau nggak, tapi kurang lebih kayak gini. Ya mirip-mirip gini lah ya. Ya nanti di praktikum fisika juga kayak dipelajarin. Tapi kalau nggak salah gini. Nah terus tadi kan ada suhunya kan. Suhunya yang mana? Suhunya itu yang ini. Kalau suhunya beda gimana? Tadi ingat ketika suhunya tinggi, intensitas maksimalnya tinggi juga kan. Ya di sini juga. Kalau suhunya beda, bakal kayak gini. Ini T1 lebih besar dari T2 ya. Nah, kalau kita ngeliat grafik, pertama ini dulu. Lambda maksimal itu kan ada ini ya, dikali T. Ada T1, ada T2. Nah, kalau kita lihat, T1 dan T2 ini ketika dikali lambda, artinya nilai lambda maksimalnya itu ya dikali T harus sekian. 2,9 kali 10 min 3 meter Kelvin. Nah, yang yang rho itu apa sih? Rho itu kan densitas ya, massa jenis. Nah, kalau di black body radiation ini, rho itu adalah energi spectral density gitu. Oke, sebelum ke energi spectral density, kita bahas dulu energi density. Ini istilah-istilah aja ya.
Ya bingung juga sih. Energi density itu kayak rapat energi gitu, Indonya. Nah, itu dilambangin E sebagai fungsi T. Nah, ET itu jadi kayak total energi dibagi volume. Nah, kalau di sini kita kan black body ini misalnya itu dia kayak sebuah kontainer. Nah, kita asumsiin dia tuh punya total energi atau ya kalau mau simpelnya ya ini kayaknya konsepnya masih benar. Total energi suatu badan itu kita bagi volumenya itu berapa gitu. Itu energi density. Nah, di sini didefinisikan namanya energi spectral density. Jadi ada namanya energi spectral density. Ini didefinisin ya. Jadi jangan ditanya terlalu aneh. Ini koma T. Jadi ini fungsi yang kayak fungsi dua variabel lah ya. Nah, kenapa ini didefinisin kayak gini? Karena kita mau sedemikian rupa sehingga ketika energi spectral density ini kita kali dengan ketika energi spectral density ini kita kali dengan delta lambda, D lambda bukan delta ya, tapi D lambda, itu hasilnya adalah energi density pada suhu T. Jadi kayak ya begini. Sebenarnya ini ada definisi lebih konkretnya, ini gue coba jelasin. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di grafik ini, energi spectral density itu luas area di bawah kurva. Luas area ini nih misalnya. Kalau kita mau cari di antara dua titik ini. Tapi enggak juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini jadi salah. Energi density ini itu total semua ini kan tadi total energi kan dibagi volume. Itu tuh luas daerah ini. Luas daerah grafik ini. Nah, kalau kita mau nyari luas daerah itu kan pakai integral kan. Ya udah berarti energi density itu kayak integral dari 0 hingga dari 0 ya, 0 sini nih. Ini gue tandain pakai emas. Sampai panjang gelombangnya hingga entah itu berapa karena emang kan tadi syaratnya apa? Harus bisa di lambda berapa aja kan? Ya udah kita berarti integralnya sampai ujung hingga. Ya itu nanti ya kayak gini. Ini kok iya ini T. Gue tulis ulang dah, sorry banget. Ini sebuah materi yang berat. Ya ini definisi 0, lambda. Ini, nah kayak gini doang sih sebenarnya. Nah, dari sini ya ternyata kalau kita hitung itu tuh dapatnya simpel banget, gak perlu integral repot-repot kayak ini kan kayak integral apa sih? Orang matematika aja remedial masa harus begini integral. Ternyata didapat persamaan yang lebih simpel bahwa nilainya itu A dikali T pangkat 4. Gini aja udah. Ini namanya Stefan Boltzmann Law. Jadi terima kasih kepada mereka ya yang udah ya intinya kita nggak perlu pusing-pusing lah ya nyari integral-integral ini sesederhana ini. Jadi nah A-nya itu berapa? A-nya itu ada nilainya yaitu 7,567 dikali 10 pangkat min 16 Joule meter min 3 Kelvin min 4. Oke, ini dulu untuk bagian pertama.